Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf untuk pertemuan ke-11 ini Bapak tidak bisa hadir di kelas, jadi kita dengan via video aja ya, dan dibantu nanti sama Bang Alza, sama asdosnya ya. Oke, hari ini kita membahas tentang membuat graf ya dengan Google Colab. Silakan kalian buka Google Colab-nya dan ikuti instruksi dari Bapak. Oke, mungkin bisa sambil menunggu di pause dulu ya video ini. Oke, yang pertama kita akan mempraktekkan tentang membuat graf, tapi kita buat simpulnya dulu ya. Jadi kalian bikin import network X as nx ya. Jadi kita ambil library-nya dari networks as nx gitu ya. Terus kita ambil graph sama dengan kita buat graph apa sih, simpul doang ya, yaitu graph sama dengan nx.graph. Ini kita buat ambil bentuk graphnya, coding graphnya gitu ya. Nah, kita tambahkan node itu simpul ya. Nah, kita akan menambahkan simpulnya. Nah, kalian bikin simpul A, B, C, D seperti yang ada di video ya. Setelah sudah A, B, C, D, E, nah kita akan munculin grafnya, yaitu dengan mengetik ini nanti dulu ya. Nah, kita ambil nx.draw graph, with labels true, node underscore color sama dengan light blue. Nah, ini light blue-nya bisa kalian ganti misalnya jadi blue aja, atau nih, atau mau nggak perlu ini juga bisa, langsung seperti ini juga oke. Nah, kayak gitu ya. Ya. Sekarang kalau sudah di run, oke. Ini sinyalnya apakah bisa? Cukup lama ya. Oke. Di sini gambarnya akan menghasilkan, nah ini dia. Mungkin dikecilin dulu. Nanti kalian dapatnya, nah itu ya. Nah, seperti ini ya. Akan kita punya 5 titik atau 5 simpul gitu ya. Simpul A, B, C, D, dan E seperti itu. Ini derajatnya kita abaikan dulu aja, kalian lihat fokus sama simpul-simpulnya. Jadi ini kita membuat simpulnya dulu gitu ya. Kalau di teori graf ini masih graf kosong gitu ya. Oke. Mungkin di pause dulu nanti sama Bang Alza sebelum kita lanjut yang selanjutnya, itu kita bikin sisinya. Oke. Nah, untuk membuat sisinya kita letakkan sebelum disimpul dan gambar grafnya, kita masukkan sisi atau edge. Edge itu adalah sisi. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, D ke A, seperti itu. Ya, kalau udah tinggal di run lagi. Nanti kondisikan aja ya Bang Alza. Kalau ada yang salah-salah bisa minta bantuan Bang Alza atau temennya untuk mengkoreksi kalau ada yang salah mungkin. Atau paling kebanyakan typo sih. Yang typo biasanya di awal nih, yang sering muncul nih, network pakai X ya, networks gitu. Banyak ada yang nggak pakai X. Oke, udah kita run. Ini yang derajat nanti dulu ya. Nah, itu dia. Jadi kita punya
graf dengan 5 simpul dan 4 sisi, betul ya? 5 simpul dan 4 sisi. Nah, berarti di sini ada ya simpul yang tidak memiliki tetangga gitu ya, atau simpul terpencil. Nah, itu ya. Nah, ini saling terkait. Pak, saya mau ada simpulnya dari E ke A misalnya, ya udah kalian bikin aja di codingannya. Tambahin aja di sini, bikin baru graf. Nah, itu ya. Kita mau E ke A. E ke A. Untuk pertama ini graf tidak berarah, jadi mau E ke A atau A ke E sama aja. Tidak mempengaruhi. Tapi kalau untuk graf berarah A ke B sama B ke A itu beda. Oke, kita akan lagi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti itu. Jadi grafnya baru. Nah, nanti kalian pasti ada yang kok beda ya, satu sama lain beda. Nah, itulah di sini berarti untuk materi graf kita tidak mungkin bisa menjiplak gitu ya, menjiplak temannya. Jadi kalau ada yang sama persis, berarti kemungkinan besar tuh screenshot ya. Ya, jadi kerjain sebisa mungkin sendiri-sendiri karena akan beda. Oke. Kalau udah pakai graf, mungkin ini dulu kali ya. Bang Alza mungkin nanti saya biar ada poin maju, siapa yang mau maju untuk membuat graf teratur dengan 5 titik. Nah, gitu ya. Siapa yang mau maju? Nanti Bang Alza catat siapa yang maju. Graf 5 titik dengan 5 simpul. Graf berarah dengan 5 simpul gitu ya. Nanti difoto aja bentuk hasilnya, nanti betul salahnya nanti kirim ke saya gitu ya, hasil dari yang maju. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau ada yang mau maju, tapi kalau nggak ada ya udah nggak dapat poin. Kita masuk ke derajat ya, kita akan masukkan derajatnya. Oke, nah ini baru kita kepake. Setelah kalian memasukkan simpul dan sisinya, nah, ketika sini lagi, oke gitu ya. Ketika kalian memasukkan simpul dan sisinya, ini ya, simpul dan sisi, kita akan mencari derajat. Nah, dari sini ya, dari sini sampai ke bawah. Yang pertama itu adalah mencari derajatnya semua simpul, derajat semua simpul nih. Node kita ganti simpul aja. Nah, ini juga kita ganti jadi simpul. Nah, itu ya. Terus derajat semua graf ya, kayak gitu. Nah, ini untuk yang ini semua simpul A, B, C, D, E. Kalau ini simpul B doang, kalau yang ini totalnya, seperti itu ya, kita akan ya. Nah, itu dia, ini dia hasilnya adalah derajat semua simpul. A itu 3, kita cek benar nggak A itu derajatnya 3, betul ya, 1, 2, 3. B itu 2, B itu 2, 1, 2. C itu 2, 1, 2. D itu 2, betul. E itu derajatnya 1, seperti itu. Total derajatnya adalah 10. Karena sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 2, 10. Itu lemma jabat tangannya. Seperti itu. Mungkin dicoba dulu. Kalau disamain itu ya, di pause aja. Boleh di pause atau bisa lihat PPT ya. Oke. Setelah kita mencari derajat simpul, kita masuk ke graf berarah. Kita akan membuat graf berarah. Oke, nah ini dia sudah dibuatkan.
Jadi kalau tadi, kalau graf tidak berarah dia graf biasa ya. Nah ini nih, di grafnya itu nx.graph. Tapi kalau graf berarah dia codingannya di graph. Jadi dia memakai graf yang berarah, gitu ya. Nah tadi kita susunnya ke bawah nih, graf apa sih simpulnya A B C D E nya ke bawah gitu ya, terus sisinya A B C D nya ke bawah. Kita akan coba untuk sisinya ke samping. Nah ini kita pakainya graf berarah dot add underscore node, ini pakai S, jadi kita pakai langsung banyak simpulnya gitu. Nih kita munculin A B C D gitu ya, diikutin aja. Ini kalau mau manual kayak di atas juga boleh, apa munculin satu-satu, tapi lebih ini buat bentuk lain aja lah. Nah kita mau apa nih, arahnya kemana, A ke B, nah terus B ke C, C ke A, D ke C, kayak gitu ya. Ini adalah arahnya ya, jadi beda dia. A ke B sama B ke C, C ke A, D ke C, itu beda. Ini kita ini dulu. Terus ini juga untuk penggambarnya bikin nx draw graph berarah, with label true, sampai situ aja juga nggak apa-apa. Ini apa sih namanya, tambahan aja, sampai sini aja nggak apa-apa. Jadi kita otomatis aja bikinnya warnanya hitam gitu ya. Mana? Oke. Nah sampai sini aja ya. Kita akan nah nanti hasilnya bentuknya mana dia. Nah ini dia, betul ya. Nah kita lihat A ke B ya, bener nggak garisnya dari A ke B. Nah dari A ke B, betul ya. Terus dari B ke C, betul nggak, dari B ke C gitu ya. Terus dari C ke A, C ke A, betul ya. Dari C ke A, betul ya. Terus D ke C, D ke C, betul ya. Nah sekarang misalnya kita balik apa, misalkan A ke B jadi B ke A. Nah ini beda ya. Nah gitu, kita han lagi. Tadi kan dari A ke B panahnya ya, sekarang dari B ke A panahnya gitu. Jadi kalau yang bentuknya graf sederhana, A ke B sama B ke A sama. Tapi kalau untuk graf berarah, A ke B tidak sama dengan B ke A gitu ya. Oke, mungkin sampai sini di pause dulu untuk kalian mengikuti gitu ya, mengerjakannya yang ini untuk graf berarah. Silakan dicoba. Selanjutnya untuk kita mencari derajatnya ya, derajat dari graf berarah. Itu dengan cara ini ya. Ada derajat masuk, derajat keluar, terus kita mau nyari derajat dari salah satu simpul. Masuknya berapa, derajat keluarnya berapa ya. Nih, silakan dicoba. Yang in, graf berarah in, artinya graf yang masuknya berapa, terus di sini derajat yang keluarnya berapa. Print itu berarti kita munculkan gitu ya hasilnya. Kalau ini masuk C, derajat masuk C, derajat masuk C, kayak gitu ya. Coba. Nah nanti akhirnya keluarnya kayak gini ya. Derajat masuknya adalah ini udah kan belum ya, kita akan dulu. Oke, nah nanti akan berbeda-beda ya bentuk grafnya ya. Ya, bener nggak yang masuk ke A ada 2 nih, dari B ke A, dari C ke A, berarti bener ya. Derajat A yang masuk 2, yang keluarnya 0, karena dari A nggak ada yang keluar, betul. B yang masuk nggak ada, dia keluar dua-duanya gitu ya. Yang C 2, betul ya, yang masuknya 2, yang D 0 gitu. Dan seterusnya. Terus di sini derajat masuk yang C, kita lihat yang C itu yang masuk 1, betul ya, yang masuk 1, yang masuk 2, yang keluar 1, seperti itu. Oke, mungkin di pause dulu untuk mengerjakan ini.
derajat masuk dan derajat keluar, gitu ya. Silahkan dicoba. Terakhir, kita masuk ke graf berbobot. Nah, ini yang akan apa namanya? Oh, ini nggak usah. Nah, ini dia graf berbobot ya. Nah, ini mana? Jadi nanti ini kuisnya akan menggunakan graf berbobot. Nah, contohnya graf berbobot seperti ini. Kalian import network as nx gitu ya, terus graf berbobot. Nah, gitu. Kita langsung masukin aja dari A ke B bobotnya 4, B ke C bobotnya 2, C ke D bobotnya weight itu bobot ya, bobotnya 3, 5, 1 kayak gitu. Ini juga yang warna-warnanya nggak usah, kalau misalkan takut terjadi error kita otomatis aja kayak gitu. Terus ya kita pakainya weight ya, kalau mau diganti bobot juga boleh. Nah, kita akan ikutin aja sisanya ya. Kita ini kenapa panjang, karena kita harus memposisikan setiap sisi ada bobotnya gitu, jadi bentuknya seperti itu. Kita kan, nah seperti itu ya. Kita cek A ke B itu bobotnya 4, kita lihat A ke B bobotnya 4, betul ya, bobotnya 4. Kemudian B ke C bobotnya 2, B ke C bobotnya 2, terus C ke D bobotnya 3, betul, C ke D bobotnya 3, terus D ke A bobotnya 5, D ke A bobotnya 5, betul, dan B ke D bobotnya 1 ya, betul ya. Jadi kurang lebih ini bentuk graf berbobot ya. Silakan di pause dulu mungkin untuk mengerjakan graf berbobot. Oke, setelah kalian kerjain graf berbobot, silakan kalian kerjain kuisnya. Dikerjakan paling akhir jam 23.59 gitu ya. Jangan lupa link pakai Google Colab gambarnya. Jangan lupa Google Colab-nya jangan sampai di kunci ya. Jadi buat ada penilaiannya. Mungkin untuk hari ini sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bang Alza ya, Asdos ini, dan teman-teman. Mohon maaf karena Bapak tidak bisa hadir di lokasi. Semoga materi hari ini cukup untuk kalian explore gitu ya, untuk kalian ilmunya bisa kalian manfaatin ke depannya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.